Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan online untuk mata kuliah grafika komputer. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang shading. Oke, untuk definisi awal terlebih dahulu adalah shading itu merupakan bayangan yang merupakan bidang yang terbentuk akibat hilangnya sebuah sinar oleh objek yang tidak bisa ditembus oleh sinar tersebut. Nah, bayangan itu adalah atau merupakan proses penentuan warna dari semua piksel yang menutupi permukaan menggunakan model iluminasi. Mengevaluasi intensitas cahaya dan warna itu juga menggunakan model iluminasi. Ada beberapa ya unsur bayangan yang mempengaruhi bayangan tersebut. Pertama, ada normal vektor. Normal vektor di sini merupakan vektor yang arahnya tegak lurus pada permukaan, di mana nomor vektor ini dapat diperoleh dari perkalian silang atau cross product dari dua vektor yang berada pada permukaan. Nah, untuk besar dari nomor vektor itu tergantung pada hasil perkalian silangnya, seperti yang bisa kita lihat di gambar di bawah ya. Untuk bentuk dari bayangannya tergantung dari berapa perkalian silang dari hasil perkalian vektornya tersebut. Lalu unsur bayangan yang kedua yaitu ada unit vektor yang merupakan vektor yang besarnya adalah satu satuan dan arahnya itu tergantung arah vektor asalnya, di mana besar suatu vektor itu dapat diperoleh dengan menggunakan rumus V akar dari V kuadrat X nanti ditambah V kuadrat Y ditambah V kuadrat Z, agar nantinya vektor V itu menjadi unit vektor, maka semua koefisien yang nilai Vx, Vy maupun Vz nanti itu dibagi dengan V-nya itu sendiri. Nah, ini hanya rumus ya umum yang harus kita ketahui. Lalu unsur bayangan yang ketiga yaitu adalah optical vector, di mana itu merupakan sebuah konsep mengenai pencahayaan yang jatuh pada sebuah benda. Seperti kita lihat di gambar ya, ada titik left vektornya, ada beberapa poin-poin atau unsur-unsur yang dimiliki dari sebuah benda yang menimbulkan hasil cahaya di dalam sebuah objeknya. Oke, di bayangan itu ada metode-metode ya. Pertama adalah metode dari direct line yaitu flat shading. Flat shading ini merupakan metode bayangan yang paling sederhana, di mana metode ini hanya sekali menghitung intensitas untuk tiap-tiap poligon pada objek. Hasil yang didapatkan itu tentu tidak memuaskan karena batas-batas antar poligon itu kurang terlihat jelas sehingga objeknya itu akan terlihat kotak-kotak atau terkotak-kotak bentuknya. Flat shading merupakan metode yang mudah dan cepat ya untuk membuat bayangan dengan permukaan poligon, di mana pada metode ini sebuah intensitas tunggal itu dihitung untuk masing-masing poligon. Dan semua titik pada permukaan poligon itu dipaparkan dengan nilai intensitas yang sama. Ada beberapa karakteristik di dalam flat shading. Pertama, pemberian tone yang sama untuk setiap poligonnya. Lalu yang kedua, penghitungan jumlah cahaya mulai dari titik tunggal pada permukaan. Yang ketiga, penggunaan satu normal untuk seluruh permukaan. Pemberian flat shading itu mengasumsikan bahwa setiap muka poligon dari sebuah objek adalah rata dan semua titik pada permukaan itu mempunyai jarak yang sama dengan sumber cahayanya. Nah, beberapa karakter flat shading itu ada sama tadi ya, ini hanya mereview kembali itu pemberian yang sama untuk setiap poligon, penghitungan jumlah cahaya mulai dari titik tunggal pada permukaan, dan penggunaan satu normal untuk seluruhnya. Beberapa langkah-langkah yang dilakukan untuk mengarsir poligon yaitu pertama mencari vektor normal terlebih dahulu, yang kedua mengambil sembarang titik yang terletak tepat pada
pada poligon-poligon tersebut, contoh titik tengah poligon yang dijadikan sebagai titik acuannya. Lalu menghitung intensitas pencahayaan dari poligon tersebut, kemudian nantinya seluruh poligon tersebut diarsir dengan intensitas yang telah dihitung. Nah, ini contoh ya dari gambar flat shading itu sendiri. Oke, secara umum, flat shading itu dapat menghasilkan bayangan yang akurat dengan ketentuan pertama, objeknya itu berbentuk polihendra, yaitu jaring yang mempunyai ruang terhingga dan tertutup, dan semua sumber cahaya jauh dari permukaan objek. Posisi penglihatan yang cukup jauh dari permukaan. Lalu ada Gouraud shading, itu merupakan sebuah teknik yang dikembangkan oleh ilmuwan Henry Gouraud di awal tahun 1970, di mana teknik ini menampilkan kesan gelap terang dari sebuah permukaan objek dengan memperhitungkan warna dan penyinaran dari tiap sudut segitiganya. Dan untuk mendapatkan hasil yang lebih halus saat mengarsir foreground, itu harus menggunakan metode Gouraud shading. Nah, perbedaan antara Gouraud shading dengan flat shading itu adalah pada Gouraud shading, intensitas setiap poligon dihitung pada titik-titik sudut yang membentuk poligon tersebut. Gouraud shading itu merupakan metode rendering sederhana. Jadi jika dibandingkan dengan Phong shading, di mana metode ini digunakan dalam grafika komputer untuk mensimulasikan efek cahaya yang berbeda dan warna di permukaan benda. Metode ini juga merender sebuah permukaan poligon dengan interpolasi linear, yaitu nilai intensitas yang mengenai setiap permukaan berbeda, di mana warna yang dipantulkan itu dihitung tiap vertexnya atau garis. Kemudian secara halus nanti diinterpolasikan, seperti gambar yang bisa kita lihat di bawah. Nah, setelah semua intensitas pada tiap titik sudut poligon tersebut sudah diketahui, maka dilakukan kalkulasi intensitas untuk tiap yang dibatasi oleh poligon tersebut dengan cara menginterpolasi, yaitu mencari nilai antara intensitas pada sudut-sudut penyusun poligon tersebut. Ini merupakan gambar yang menerangkan dari prinsip interpolasi intensitas ya. Ini gambar dari prinsip interpolasi intensitas, di mana karena pengarsiran dilakukan dengan cara horizontal terlebih dahulu, lalu setelah itu baru vertikal, maka untuk mengarsir suatu titik pada suatu poligon yang diketahui intensitas sudut-sudut penyusunnya, intensitas pada titik-titik perpotongan antara garis horizontal proses pengarsirannya atau biasa disebut dengan scanline dengan poligon tersebut harus diketahui terlebih dahulu. Jadi ini saya gambar scanline-nya harus kita ketahui terlebih dahulu di tangga ini untuk memulai pengarsiran. Nah, pada gambar sebelumnya, perpotongan antara scanline dengan poligon itu adalah titik A, yaitu titik XA, YS, dan titik B, YS, dan intensitasnya adalah IA dan IB, di mana intensitas pada kedua titik ini dapat dicari dengan menggunakan persamaan yang bisa kita lihat di bawah ya. IA yaitu I1 nanti dikali YS dikurangi 2, ditambah I2 dikali 1 dikurangi S, nanti dibagikan dengan Y1 dikurangi 2. Untuk IB juga sama, I1 dikali YS dikurangi 3, ditambah I2 dikali Y1 dikurangi S, dibagi Y1 dikurangi 3. Kita gambar di sini ya, jadi scanline itu terdiri dari IA ya, yaitu titik XIYS dan IB XYS. Nah, nantinya terhubung dengan titik I2 X2 Y2, I1 yaitu X1 Y1 dan I3 X3 Y3. Ini hanya rumus yang harus diketahui, tapi untuk
materi perkuliahan tentang shading, kita tidak akan mengulik tentang rumusnya tersebut. Hanya kalian tahu aja untuk grid shading, membuat sebuah grid shading, rumusnya seperti ini. Nah, setelah intensitas pada kedua perpotongan tersebut sudah diketahui, maka intensitas pada titik yang akan diarsis dapat diketahui dengan metode yang serupa, dengan metode untuk mencari intensitas pada titik perpotongan seperti persamaan berikut. Di mana untuk mencari perpotongan ya, intensitas titiknya itu ada IS, IB dikali XS, min XA ditambah IA, XB dikurang XS, dibagikan XB dikurang XA. Untuk efisiensi komputasi persamaan itu diterapkan ke dalam perhitungan bertahap, yaitu yang disebut dengan increment calculation, di mana intensitas suatu pixel dapat dihitung dari intensitas pixel sebelumnya dengan menambahkan step intensitas. Ini untuk rumus di bawahnya. Nah, sampai saat ini, pengarsiran suatu objek masih memberikan kesan yang terkotak-kotak, seperti pada flat shading. Kenapa? Karena hal ini disebabkan oleh titik yang menyusun objek tersebut bila ditinjau dari poligon yang berbeda, akan memiliki vektor normal yang berbeda. Dan pada saat pengarsiran akan menghasilkan perubahan intensitas yang drastis. Nah, gambar berikut itu akan lebih memperdalam pengertian akan hal ini. Dimana kalau bisa dilihat ya untuk gambar dari vektor normal poligon yang berdekatan seperti berikut ya. Ini merupakan permukaan yang disimpan dalam data, ini permukaan yang sebenarnya. Lalu ini yang merupakan yang A ini vektor normal sebenarnya, yang B ini merupakan vektor normal titik A dan B yang titik ini jika ditinjau dari permukaan yang dari ini permukaan ininya. Nah, untuk vektor normal titik B itu ditinjau dari permukaan R. Kalau A ditinjau dari permukaan P-nya. Seperti itu. Oke, untuk mengatasi hal ini, maka vektor normal pada titik tersebut dirata-rata untuk mendapatkan vektor normal yang sebenarnya. Dari hasil metode pengarsiran ini, bisa dilihat gambarnya seperti ini. Untuk gambar grid shading-nya ya. Nah, untuk karakter bayangan yang dihasilkan adalah pertama bayangan yang dihasilkan halus atau tampak nyata dan penggunaan level abu-abu yang berbeda di sepanjang poligon diinterpolasikan di antara titik. Cara untuk menghasilkan bayangan dengan menggunakan metode ini adalah tentukan pertama satuan vektor normal rata-rata pada setiap ujung poligonnya. Yang kedua, pakaikan model iluminasi untuk setiap titik untuk menghitung intensitas titik. Yang ketiga, interpolasikan secara linear intensitas titik pada permukaan poligon. Kita lanjut ke pembahasan tentang point shading. Teknik ini sama ya dengan teknik sebelumnya, yaitu teknik grid shading. Perbedaannya terletak pada saat melakukan interpolasinya, di mana pada teknik yang sebelumnya yang diinterpolasi itu merupakan intensitas pada titik-titik sudut penyusun poligon yang sebelumnya sudah dihitung terlebih dahulu. Pada teknik ini, yang diinterpolasi itu adalah faktor atau vektor normal yang telah dirata-rata dari titik-titik sudut penyusun poligon untuk mendapatkan vektor normal pada titik yang diarsil dan akan melakukan perhitungan intensitas pada titik tersebut. Maka, perhitungan intensitas dilakukan setiap kali akan mengarsir, sehingga beban komputasi dari teknik ini nantinya akan meningkat drastis daripada teknik sebelumnya. Namun, untuk hasil yang diperoleh itu akan lebih baik jika dibandingkan dengan teknik sebelumnya, terutama dalam perhitungan pencahayaan yang lebih rumit. Ini merupakan contoh dari point shading ya. Pada gambar 5 di sini kita lihat perpotongan antara scanline dengan poligon ya. Poligon ini poligonnya, bentuk poligon ini. Permukaan yang merupakan poligonnya adalah titik A yaitu SIS dan titik B-nya yaitu XB, nilai parameternya dan YS. Dan normalnya adalah yang A dan juga NB.
Nah, norma pada kedua titik ini bisa dicari dengan menggunakan persamaan seperti bawah ini ya. Setelah intensitas pada kedua perpotongan tersebut sudah diketahui, maka intensitas pada titik yang akan diakhir dapat diketahui dengan metode yang serupa. Dengan metode untuk mencari intensitas pada titik perpotongan tersebut seperti persamaan berikut ini. NS. Nah, untuk efisiensi komputasi, persamaan itu diterapkan ke dalam perhitungan bertahap, yaitu increment calculation, seperti rumus di bawah, di mana dengan teknik ini, perhitungan pencahayaan itu akan lebih akurat karena tiap titik yang akan diakhir memiliki vektor normal tersendiri. Berbeda dengan teknik sebelumnya yang hanya menghitung intensitas pada beberapa titik dan memperkirakan intensitas pada titik lainnya. Nah, ini merupakan refleksi Pong model yang dapat digunakan bersama dengan salah satu metode interpolasinya. Pertama dibuat dulu wireframe-nya seperti apa, terlihat flat shading-nya, kalau menggunakan flat shading, graded shading maupun flat shading. Jadi apa perbedaannya kalau flat shading masih bersifat kasar ya untuk bayangan-bayangannya. Graded shading udah terlihat halus, walaupun masih ada beberapa yang masih terlihat ada guratan-guratannya, sedangkan untuk tone shading itu lebih terlihat lebih baik ya daripada graded shading untuk gambarnya. Nah, ini untuk perbedaan dari metode-metode shading itu sendiri. Ada flat shading, graded shading, maupun tone shading. Nah, untuk kelemahan bayangan sendiri itu menyisakan bayangan poligon. Kalau graded shading bayangannya seperti ini. Jadi dia masih agak kasar ya untuk bayangan poligonnya, sedangkan kalau untuk Pong sendiri udah terlihat halus. Oke. Oke, itu merupakan dasar ya materi tentang shading. Di sini kita coba ya untuk bisa nggak sih kita implementasikan objek shading di processing. Sebelumnya kita bisa buka ya untuk aplikasi processing-nya. Ini. Nah, di sini kita akan coba ya. Untuk implementasi shading, kita akan coba membuat codingan yang ini. Kalian silakan coba. Kalian ketikkan ya untuk program ini hasilnya seperti apa. Float angle, di sini kita akan memberikan variabel bebas di luar prosedur. Di sini kita berikan untuk shape-nya 900, dan kita berada di masih ruang lingkup 3 dimensi. Jadi menggunakan fungsi P3D. Kalau ini bebas, kalian memakai no stroke atau tidak. Untuk draw. Untuk backgroundnya gelap saja. Nah, di sini kita akan menggunakan point line. Kemarin kita udah coba directional light ya. Sekarang kita akan coba point line. Untuk nilai parameternya sama
bidirectional. Dengan 3 parameter di awal, kita merupakan untuk nilai dari cahayanya, yang untuk parameter yang 3 parameter terakhir itu untuk menentukan posisi letak cahaya. Kita akan menggunakan rotate Y untuk perputaran nanti ke arah sumbu Y, di mana untuk variabelnya nilainya kita sudah tentukan di awal ya, menggunakan variabel angle. Nah, ini untuk menyatakan kembalian kembali ya, kita menggunakan yang fungsi vertex ya. Di sini kita akan membuat sebuah shape atau bentuk quad persegi ya, dengan nilai normalnya adalah 1. Nah, kita isi warnanya. Untuk mengisi warna ini menggunakan 3 parameter. Nah, di sini kita bikin vertexnya 100 dan plus 100. Untuk vertex yang kedua plus 100 untuk membuat sebuah bayangannya. Kita menggunakan vertex. Nantinya akan diisi atas kedua 200 sampai ini untuk ditutup ya, and shape vertexnya. Nah, di sini adalah minimum angle-nya Nah, coba kita jalankan dulu hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini ya, terlihat gambar bayangan merah putih dengan perputaran rotasi pada sumbu Y. Untuk contoh dari implementasi object shading di processing, kalian seperti biasa silahkan ya untuk ekspor sendiri objek-objek dari
program ini, kalian bisa explore, kalian bisa utak-atik bentuk-bentuk object shading yang lainnya. Silahkan kalian coba membuat object shading di processing. Kalian bisa lihat dari atau explore dari website processing itu sendiri. Kalian coba buat ya, untuk latihan sendiri aja sih ini. Kalau kalian mau mencoba utak-atik explore untuk pembuatan object shading di processing itu, kalian bisa mengutak-atik dari program ini atau codingan ini, kalian bisa explore sendiri. Silakan kalian bebas menentukan. Ini tidak dikumpulkan, tapi kalian silakan latihan untuk di rumah saja untuk membuat sebuah program object shading itu seperti apa. Oke, untuk materi hari ini mungkin sampai sini. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita tutup sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.